Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi pada Dadang Swana Channel. Kali ini kita akan membahas tentang pengembangan potensi ekonomi lokal, upaya peningkatan PAD pemerintah daerah. Pengembangan potensi ekonomi lokal itu perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kenapa? Karena dengan melaksanakan pengembangan tadi, maka dapat meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan kepada daerah lain. Jadi perlu dilaksanakan, urgensinya begitu. Kemudian apa manfaatnya? Manfaatnya di sini adalah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja baru. Yang ketiga, bagaimana mengurangi kemiskinan. Dan yang keempat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau kita lihat signifikasi pengembangan potensi ekonomi tadi, pentingnya apa sih? Maka pentingnya yang pertama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian dapat menciptakan siklus pertumbuhan, kemudian kontribusi positif terhadap GDP daerah. Kemudian yang kedua, memberikan peluang bagi warga setempat, bagi masyarakat di situ. Jadi masyarakat bisa melaksanakan wirausaha, meningkatkan, nah itu usaha, dia berwisata, dan kemudian akan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Nah, dengan pengembangan ekonomi lokal, maka kita akan membangun masa depan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. Identifikasi sektor ekonomi potensial. Di sini ada langkah-langkah yang perlu dilaksanakan identifikasi. Yang pertama adalah laksanakan analisis sektor ekonomi. Yang kedua, evaluasi kinerja sektor-sektor ekonomi yang ada. Dan yang ketiga, identifikasi pertumbuhan yang stabil dan prospek positif. Di situ dengan cara tadi, maka kita akan melaksanakan pemetaan. Kita lihat peluang dan tantangan, tinjau peluang pasar yang belum dimanfaatkan. Lalu analisis tantangan yang ingin kita laksanakan. Nah, kemudian dengan melalui identifikasi tadi, maka kita dapat merancang strategi pengembangan dengan lebih terarah, lebih inovatif, dan lebih efektif. Jadi berikutnya bahwa akan ada prioritas sektor ekonomi. Jadi langkah-langkah yang dibuat dalam rangka menetapkan prioritas sektor ekonomi. Yang pertama adalah kontribusi terhadap PAD. Jadi kita laksanakan evaluasi potensi kontribusi terhadap sektor pendapatannya. Kemudian prioritas sektor-sektor tadi mana yang memberikan dampak yang signifikan. Jadi harus ada yang unggulan itu yang mana. Nah, kemudian berikutnya keberlanjutan. Jadi keberlanjutan pertimbangkan keberlanjutan daripada lingkungan dan sosial. Pilih sektor-sektor yang mendukung visi pembangunan yang berkelanjutan. Itu nanti sana. Nah, contohnya sektor pariwisata itu akan mendongkrak kontribusi besar terhadap pendapatan dan memiliki pertumbuhan yang berkelanjutan, dapat diprioritaskan. Itu kayak gitu. Tergantung tiap daerah nanti beda-beda itu ya. Tergantung apa yang dilaksanakan dalam rangka mencari prioritas sektor ekonominya. Nah, bagaimana strategi pengembangan ekonomi lokal? Maka yang bisa dilaksanakan strategi umumnya adalah bagaimana mendorong investasi. Jadi dalam rangka mendorong investasi, susun kebijakan yang mendukung investasi di sektor-sektor prioritas. Tiap daerah beda-beda mana unggulannya. Bisa di pariwisata, bisa di produksi, di pertanian, atau di nelayan. Yang kedua, barangkali dalam rangka mendorong investasi, perlu diberikan insentif pajak bagi para investor. nanti perlu diberikan itu. Kemudian berikutnya adalah penguatan infrastruktur. Penguatan infrastruktur, bagaimana kita mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Kedua, bagaimana memastikan infrastruktur tadi mendukung kebutuhan terhadap sektor-sektor ekonomi yang diprioritaskan. Itu adalah strategi umum. Yang kedua, strategi pengembangan potensi ekonomi lokal dapat berupa pengembangan produk jasa lokal. Yang kedua, pengembangan industri lokal. Yang ketiga, pengembangan pariwisata lokal. Dan yang keempat adalah pengembangan UMKM
lokal. Nah, kemudian implementasi daripada sistem pengembangan potensi ekonomi lokal, yang pertama adalah implementasinya. Pemerintah daerah itu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Yang kedua, sediakan fasilitas dan infrastruktur. Baru yang ketiga, bagaimana memberikan dukungan pendanaan. Jadi nanti pengembangannya harus seperti itu dalam rangka konkretnya. Keterlibatan pemerintah daerah itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena dukungan terhadap pelaku ekonomi lokal itu sangat dipentingkan, sangat tergantung juga oleh pemerintah daerah. Jadi program apa nih dalam rangka secara finansial? Kemudian fasilitas apa dalam rangka sumber daya di situ? Nah, ini nanti contohnya apa? Pemberian insentif pajak misalnya gitu. Pajak lokal yang mengusung inovasi itu bisa dianggap itu dalam rangka pemerintah daerah. Misalnya juga PBB, penghapusan denda itu di beberapa daerah. Di beberapa daerah itu saya melihat di Jawa Barat misalnya dihapuskan dulu dendanya supaya masuk. Kenapa? Terutama untuk sektor-sektor unggulan ekonomi, sehingga diharapkan ekonominya meningkat dengan adanya pemberian fasilitas-fasilitas tadi. Nah, regulasi yang mendukung inovasi, ini buat regulasi yang nyambung nih dengan kebijakan sektor ekonomi lokal. Lalu pastikan mendukung sumber daya tadi. Nah, ini nanti akan ada misalkan contohnya adalah pendampingan pembuatan regulasi. Itu bisa dilakukan juga di sana. Nah, kalau kita perhatikan lagi, yang penting juga adalah peran keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan. Dukungan dalam pembelian produk lokal itu jadi penting. Misalnya nih, ada industri, ada kita nih, suatu lokal. Lalu kita masyarakat beli. Walaupun mungkin harganya agak mahal sedikit, nah ini yang mestinya ke situ masyarakat itu. Nah, nanti kalau kita lihat impor sekarang yang seperti realisasi sekarang itu dari produk impor barang dari Cina itu murah-murah. Nah, itu seharusnya kita jangan. Ya, kira-kira begitu. Masyarakat bantu dalam rangka produk lokal. Nah, kemudian ikut serta dalam masyarakat itu partisipasi aktifnya ikut serta dalam program pelatihan pengembangan. Nah, pemberdayaan lokal itu bagaimana mendorong kewirausahaan di tingkat masyarakat itu supaya lebih arif, lebih bagus lagi. Nanti manfaatkan potensi lokal untuk menciptakan lapangan kerja. Dengan diharapkan dengan misalkan di satu daerah dibuatlah ibu-ibu, kumpulan ibu-ibu, itu bekerja aktif di situ. Mereka membuat produk macam-macam. Nah, itu adalah salah satu memberdayakan lokal di sana. Sehingga itu akan menyerap banyak tenaga kerja di tempat tersebut. Nah, yang perlu juga nanti adalah inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas itu sudah harus. Bahwa seluruh pemerintah daerah, satu SKPD setiap tahun harus ada satu inovasi baru. Nah, nanti kemudian inovasinya terutama dalam rangka pemberdayaan komunitas untuk mengembangkan solusi. Misalnya begitu, ekonomi lokal. Nah, sekarang berikutnya lagi adalah pendukung inovasi ekonomi. Itu yang pertama adalah program inovasi. Program inovasi itu menyediakan insentif bagi pelaku usaha. Yang kedua, memotivasi riset dan pengembangan. Lalu adanya kemitraan strategis. Harus ada kolaborasi dengan lembaga penelitian untuk mendukung penelitian terapan. Ini kami dari PDN itu sangat welcome kalau ada pemerintah daerah mau meminta kerjasama. Misalkan dalam rangka kemitraan. Sehingga kami melakukan penelitian, hasilnya diberikan kepada pemerintah daerah tersebut. Nah, ini perlu. Jadi inovasi ekonomi memerlukan kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan lembaga penelitian supaya lebih berkembang. Nah, kalau kita lihat lagi, dampak tersebut akan melakukan stimulasi terhadap pelaku usaha lokal. Jadi apa yang tadi pelaku stimulusnya? Pertama, pelaksanakan pelatihan dan pendampingan. Itu program pelatihan meningkatkan bagaimana keterampilan daripada bisnis, bagaimana pendampingan untuk membantu pengembangan strategi dan rencana bisnis. Nah, kemudian bagi fasilitas akses untuk pembiayaan usaha ekonomi kecil menengah, kemudian program pinjaman atau program khusus. Nah, berikutnya lagi ada workshop pelatihan untuk pemilikan usaha kecil. Contoh keberhasilan pengembangan ekonomi lokal di beberapa daerah, ini ada contohnya adalah di Bali. Telah meningkatkan pendapatan daerah.
Kemudian di Yogyakarta pengembangan industri kerajinan. Kemudian di Garut itu pengembangan pertanian organik di Garut itu dianggap berhasil. Nah, dengan adanya pengembangan tadi, maka inovasi ekonomi berkelanjutan itu menjadi mutlak. Jadi, yaitu inovasi berkelanjutan, mendorong pada inovasi berkelanjutan, fokus pada keberlanjutan lingkungan. Bagaimana menyusun kebijakan yang mendorong inovasi ramah lingkungan. Bagaimana memberikan insentif untuk praktek bisnis kelanjutan. Kemudian manfaat jangka panjangnya, itu dampak positifnya ekonomi lokal jangka panjang menjadi meningkat, kemudian menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, contohnya nanti penggunaan contoh ramah lingkungan, nanti produksi program daur ulang, misalnya sampah itu bagus sekali. Sebagai kesimpulan, pemirsa, maka dalam rangka pengembangan potensi ekonomi lokal yang perlu dilaksanakan, perlu melibatkan seluruh stakeholder di pemerintahan, baik pemerintahan, pemerintah daerah, kemudian masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintah, pengembangan lembaga penelitian dari perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi itu wajib dikembangkan. Jadi perlu ada ekosistem yang berkelanjutan supaya ekonomi beragam dan berkelanjutan. Pemirsa, cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan menambah wawasan kita bersama, menjadi ibadah bagi kita semua sekalian. Terima kasih atas perhatian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.